Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Membentuk komite pelatihan vokasi daerah yang akan bekerja sama dengan industri. Fokus komite ini adalah pembangunan sumber daya manusia. Di era kompetisi global saat ini, pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan bangsa. Sumber daya manusia yang kompeten, soft skill dan hard skill yang sama-sama kuat, pribadi yang mencintai bidang pekerjaannya, dan selalu bergairah untuk belajar hal-hal baru sepanjang hayat adalah nadi pendidikan di SMK. Manusia-manusia matang yang dilahirkan di SMK inilah yang akan menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi bangsa yang semakin pesat. Dan disinilah tugas kita untuk membentuk mereka sebagai pembelajar aktif di SMK. Penguatan dan pelatihan guru serta kepala sekolah menjadi pondasi awal revitalisasi infrastruktur fisik sekolah dan pengadaan praktek. Karena pola pikir kepemimpinan SDM merupakan kunci utama. Agar mereka memahami manfaat link and match dengan dunia industri, agar mereka berani untuk melakukan berbagai lompatan kemajuan dan terobosan-terobosan inovatif. Link and match yang sukses adalah pelibatan aktif dunia industri dan dunia usaha dalam berbagai aspek, mulai dari pembelajaran, program praktik kerja industri atau kerja praktik, pengembangan teaching factory di SMK, dan sebagainya. Dan kita tidak pernah berhenti melangkah. SMK dan vokasi akan terus berkembang maju untuk mengharumkan bangsa. SMK semakin kuat dengan guru yang memiliki pola pikir perubahan dan inovatif sesuai tantangan dunia kerja. SMK semakin kokoh dengan kepala sekolah yang mampu berpikir dan bertindak ala pimpinan perusahaan. SMK semakin produktif dengan dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan SMK secara berkelanjutan. SMK semakin siap bersinergi dengan perguruan tinggi pendamping yang akan mendukung perencanaan dan pengelolaan program dalam menguatkan link and match dengan dunia kerja. SMK semakin unggul dan hebat dengan lulusan yang kompeten, terampil, dan berkarakter profesional dalam program SMK Pusat Keunggulan. Program SMK Pusat Keunggulan akan mewujudkan semangat link and match yang setidaknya memiliki 8+I aspek yang melibatkan dunia kerja. SMK Pusat Keunggulan diharapkan menjadi sentra peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lain dengan berbagi praktik baik dan menjadi pengimbas dan menginspirasi sesama SMK. SMK Pusat Keunggulan semakin kuat menguatkan Indonesia. Di vokasi ada beberapa skema yang akan ditambahkan di tahun 2022, sarjana terapan dan program diploma 2. Jadi seperti yang kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh dari studi MGI ya, tahun 2030, kita atau bangsa Indonesia akan mengalami bonus demografi, tapi ada permasalahan pokok yang harus kita hadapi bahwa negara kita masih mengalami kekurangan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Menurut proyeksi, tenaga kerja yang ada di Indonesia yang merupakan kontributor tertinggi di ASEAN itu masih kelebihan tenaga kerja yang non terampil. Begitu juga dengan studi yang telah dilakukan oleh ILO, tenaga kerja kita sebagian besar masih belum memenuhi kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang diharapkan dari industri. Selain itu, proporsi dari tenaga kerja yang non terampil tersebut melebihi tenaga kerja Indonesia yang diprediksi kurang lebih 123 juta. Saat ini industri kita merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Pendidikan tinggi vokasi harus ikut berkontribusi untuk dapat mendukung dan menopang pertumbuhan dan keberlanjutan industri sebagai tulang punggung perekonomian negara kita. Ini adalah proyeksi dari ILO yang kemarin diluncurkan tahun 2020. Di sini bisa kita lihat bahwa negara kita jika dibandingkan negara tetangga, Singapura dan Malaysia, untuk tenaga ahlinya masih jauh lebih kecil persentasenya. Padahal dari sisi jumlah atau kuantitas
tenaga kerja yang disumbangkan di ASEAN, negara kita termasuk penyumbang yang paling besar. Dari 123 juta, hanya 10% yang merupakan tenaga kerja ahli. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu percepatan baik berupa akselerasi maupun transformasi untuk program-program yang harus bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Diteruskan program kompetitifan vokasi tahun 2022 sebagai keberlanjutan dari program sejenis yang telah diluncurkan tahun 2021. Ada dua program yang akan saya usulkan. Yang pertama adalah program penyiapan, yang kedua adalah program penguatan. Program penyiapan ini akan memfasilitasi di sarjana terapan atau percepatan untuk pembukaan program Diploma 2 jalur cepat. Jadi ini sudah ekstra, kalau biasanya yang Diploma 2 ditempuh selama 2 tahun dalam waktu 4 semester, ini hanya 1,5 tahun. Dan ini butuh akselerasi pembukaan program studinya. Yang kedua, untuk program penguatan ini akan memfasilitasi program studi yang kemarin telah mendapatkan atau tahun ini mendapatkan SK untuk mengimplementasikan rancangan akademik yang telah disusun sesuai dengan peta jalan dari program studi sarjana terapan hasil transformasi maupun Diploma 2 jalur cepat hasil akselerasi tahun 2021. Selain itu, program ini juga akan memfasilitasi program-program yang sudah existing, yakni program sarjana terapan dan Diploma 2 yang telah memiliki lulusan yang baik dan telah menjalankan praktek baik dari sistem penjaminan mutu internal. Program penguatan diharapkan juga nanti bisa memfasilitasi bagaimana implementasi kebijakan MBKM di masing-masing perguruan tinggi, khususnya untuk prodi yang diusulkan, termasuk semua pembelajaran atau sebagian besar dari pembelajaran, karena vokasi sangat erat dengan industri, diharapkan implementasi dari PBL, Product Oriented Learning, bukan hanya yang sifatnya PBL-PBL-an, tapi betul-betul PBL yang erat kerjasama dengan industri yang real. Ya. Tujuan dari kedua program tersebut, salah satunya adalah meningkatkan kompetensi lulusan, sesuai dengan kebutuhan industri dan kekinian, tuntutan dari kekinian dari IoT. Yang kedua adalah memfasilitasi model pembelajaran yang dapat mengadopsi ekosistem industri. Betul-betul apa yang ada di industri bisa kita bawa ke kampus melalui implementasi pembelajaran project based learning, product oriented learning, maupun kasus-kasus khusus yang terjadi di industri kita coba selesaikan di kampus dalam bentuk implementasi pembelajaran berbasis studi-studi kasus. Yang ketiga, tentunya kami ingin bahwa ekosistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka betul-betul terjadi di kampus dengan adanya 8 BKP yang memungkinkan kita untuk menginovasikan, mengimplementasikan. Kalau di vokasi tentunya erat dengan kerjasama industri. Yang keempat, meningkatkan kapasitas atau membangun kapasitas kelembagaan perguruan tinggi untuk dapat berkolaborasi erat. Kalau awalnya masih sebatas MOU dan MOE, mari silahkan untuk melalui program ini kita tingkatkan betul-betul menjadi perjanjian kerjasama yang diimplementasikan untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya yang paling utama adalah pembelajaran yang berbasis kasus-kasus khusus di industri atau di dunia real. Dan yang terakhir, kami ingin memfasilitasi rekam jejak perguruan tinggi dan keunggulan spesifik prodi untuk menunjukkan diferensiasi misi perguruan tinggi, khususnya kita yang bergerak di penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi pasti ada hal-hal yang spesifik khusus, misalnya salah satunya adalah keeratan dengan kerjasama industri karena kompetensi lulusan kita harus betul-betul sesuai dengan standar di industri. Dan itu yang harus kita adopsi sehingga nanti di dalam penyelarasan kurikulum kami berharap adanya penyusunan kurikulum secara bersama dengan industri. Untuk program yang akan diluncurkan pada tahun 2022, ada perbedaannya dengan tahun 2021, kami menawarkan adanya 4 skema di tahun 2022. Untuk program penyiapan ada 2 skema, yaitu skema A dan skema B. Skema A merupakan
program fasilitasi untuk transformasi. Bapak Ibu yang menginginkan transformasi program Diploma 3 menjadi sarjana terapan bisa mengikuti program di skema A. Untuk skema B nanti adalah percepatan untuk pembukaan program Diploma 2 jalur cepat, dan ini merupakan program studi yang baru kerjasama dengan SMK dan industri karena ada proses rekognisi pembelajaran lampau bagi calon mahasiswa selama mereka belajar di SMK. Oleh karena itu merupakan syarat utama adanya kerjasama antara perguruan tinggi dengan SMK. Yang berikutnya adalah skema D, C ya, adalah penguatan. Program penguatan ini untuk program studi sarjana terapan, ini khusus untuk skema C, dan program Diploma 2 jalur cepat, hasil transformasi maupun hasil akselerasi pada tahun 2021 yang telah mendapatkan SK pembukaan prodi. Artinya untuk skema C ini merupakan program khusus yang telah menerima skema, baik yang kemarin ikut program CF 2021 ataupun belum tetapi sudah mendapatkan SK prodinya, hasil akselerasi Diploma 2 jalur cepat maupun hasil transformasi Diploma 3 menjadi sarjana terapan bisa mengikuti skema yang C untuk keberlanjutannya untuk implementasi dari SK yang telah diterbitkan. Sementara skema yang D ini untuk penguatan program studi existing untuk di CFV 2022 ini penguatan masih dikhususkan untuk program studi sarjana terapan atau program Diploma 2 yang telah memiliki lulusan dan menjalankan praktek baik SPMI. Dengan kata lain ini kalau kita lihat ada program Diploma 2, ini berarti ada di akademi komunitas yang rata-rata menjalankan program Diploma 2 bisa ikut serta di dalam kompetitifan vokasi tahun 2022 khususnya untuk skema D. Jadi masing-masing skema Bapak Ibu ada ruang lingkup nanti yang apa-apa yang akan harus dimasukkan ke dalam program yang harus disiapkan agar betul-betul setiap skema mempunyai sasaran yang tepat ya, baik waktu, mutu maupun nanti target dari output yang akan dihasilkan oleh program di skema A. Salah satu ruang lingkupnya yang paling penting adalah penyiapan dokumen untuk transformasi Diploma 3 menjadi sarjana terapan. Secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian dokumennya harus disiapkan meliputi penyusunan dan pengiriman atau submisi instrumen transformasi. Nah ini bisa diunduh dari laman Silem Kerma dengan harapan di akhir setiap yang mengikuti program ini tentunya bisa mendapatkan SK pembukaan prodi sarjana terapan hasil transformasi. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ruang lingkup yang kedua, Bapak Ibu harus menyiapkan nanti pemutakhiran data program studi pada PDDikti karena ada proses perpindahan mahasiswa beserta dosennya dari Diploma 3 menjadi sarjana terapan, dan ini juga dibutuhkan nanti untuk proses surveillance untuk peringkat akreditasi. Selain itu di skema A ruang lingkupnya juga harus menyiapkan seluruh dokumen akademik untuk penyelenggaraan program studi sarjana terapan hasil transformasi. Salah satunya adalah penyiapan peta jalan prodi sarjana terapan paling tidak 15 tahun dan ini harus selaras dengan yang ada di instrumen transformasi. Artinya apa? Peta jalan ini betul-betul merupakan dokumen lembaga yang harus disusun, dikerjakan bersama mitra dan stakeholder terkait dan mendapat pengesahan dari pihak-pihak yang berwenang. Kemudian ini juga harus dimasukkan secara ringkas ke dalam instrumen pembukaan atau proses atau program transformasi Diploma 3 menjadi sarjana terapan. Yang kedua, dokumen akademik yang dimaksud juga harus mencakup kurikulum yang disusun bersama industri untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan industri. Yang keempat, dokumen rencana penyelenggaraan prodi sarjana terapan ini harus terintegrasi dengan atau dalam sistem penjaminan mutu internal. Meskipun ini mungkin kami yakin ini hal baru barangkali di perguruan tinggi yang tahun kemarin belum mengusulkan program transformasi D3 menjadi sarjana terapan. Nah ini harus terintegrasi di dalam SPM. Kenapa demikian? Karena di sana nanti ada standar-standar mutu yang harus diikuti. Salah satunya misalnya adalah proses isi daran dari mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua yang nanti akan diakui. Awalnya kan Diploma 3 yang akan diakui sebagai mahasiswa untuk prodi sarjana terapan sebagian mata kuliahnya tentunya, dan nanti baru mendapatkan tambahan
misalnya adanya matrikulasi dan lain sebagainya. Nah, proses RPL atau standar RPL di masing-masing perguruan tinggi ini harus betul-betul terintegrasi di dalam sistem penjaminan mutu internal. Berikutnya lagi, dokumen akademik yang penting adalah rencana pelaksanaan MBKM, ini khususnya untuk prodi yang bertransformasi, karena MBKM merupakan salah satu hal yang wajib yang harus dilakukan untuk prodi-prodi sarjana terapan. Kemudian di dalam prodi atau proses transformasi ini di skema A ini boleh Bapak Ibu sekalian mengajukan untuk peningkatan kompetensi SDM, baik itu dosen maupun PLB melalui berbagai macam pelatihan. Akan lebih baik apabila pelatihan-pelatihan tersebut juga pelatihan di tempat mitra. Dan akan lebih baik lagi apabila hasil dari pelatihan tersebut, para dosen dan PLP yang mengikuti mendapatkan sertifikasi kompetensi atau sertifikasi keahlian. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, untuk skema A ruang lingkup yang wajib ada adalah dokumen RPL, rancangan RPL bagi mahasiswa program Diploma 3 yang akan mengikuti atau melanjutkan atau bertransformasi ke sarjana terapan, khususnya untuk tahun pertama dan tahun kedua. Kenapa hanya tahun pertama dan tahun kedua? Karena dalam proses transformasi ini program studi Diploma 3 kan akan ditutup, sehingga mahasiswa tingkat akhir yang ada pada program studi Diploma 3 harus menyelesaikan studinya, dan biasanya atau kami beri waktu kurang lebih 1 tahun penyelesaian itu atau passing out-nya. Untuk lingkup B, skema B kurang lebih hampir sama, cuman yang di sini persyaratannya mirip Bapak Ibu sekalian, ruang lingkupnya yang B hanya ini dikhususkan untuk pembukaan program Diploma 2 jalur cepat. Sebenarnya pembukaan program Diploma jalur cepat secara persyaratan mirip dengan pembukaan program studi Diploma 2. Ada 4 persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah mempunyai program Diploma 3 dan sarjana terapan atau sarjana terapan yang serumpun. Kemudian yang kedua program tersebut harus memiliki akreditasi baik sekali atau B. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian harus punya kerjasama dengan mitra SMK dan industri. Dan yang keempat, harus punya rancangan dokumen RPL untuk calon mahasiswa. Karena dinamakan jalur cepat, masa studinya tidak normal seperti biasanya yang Diploma 2 adalah 2 tahun atau 4 semester. Ini diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu 3 semester atau 1,5 tahun. Dokumen yang harus disiapkan nanti salah satunya adalah menyusun dan mengirimkan atau mengupload dokumen instrumen pembukaan prodi Diploma 2 jalur cepat dalam sistem, sehingga diharapkan bisa sampai dievaluasi dan mendapatkan SK pembukaan prodi. Yang berikutnya juga menyiapkan dokumen akademik Bapak Ibu sekalian untuk penyelenggaraan program Diploma 2 jalur cepat, antara lain peta jalan prodi minimal 15 tahun ini harus selaras dengan rencana induk pengembangan perguruan tinggi termasuk renstra dari perguruan tingginya. Yang kedua, menyusun kurikulum bersama industri. Kenapa ini penting sekali? Karena di dalam program Diploma 2 jalur cepat kami mengharapkan bahwa atau mengharuskan bahwa mahasiswa selama 2 semester atau selama 1 tahun itu magang di mitra industri. Dengan kata lain, kalau penyelenggaraan pendidikannya hanya 1,5 tahun, berarti yang pertama itu sudah ada proses RPL 12 sampai 18 SKS, kemudian kuliah di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian hanya 1 semester, dilanjutkan dengan proses magang di industri selama 2 semester atau 1 tahun. Dan ini akan memudahkan untuk pencapaian kompetensi yang diharapkan dari lulusan program Diploma 2 jalur cepat apabila kurikulum dari awal sudah disetting atau dibicarakan, disusun bersama industri. Di mana kami juga berharap industri-industri tersebut selain berkontribusi di dalam penyusunan kurikulum, juga nantinya mau dan mampu untuk menyerap lulusan kita. Tentunya sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ada di industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.